Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Bu Ova UGM kemarin mengeluarkan pernyataan lagi. Ini pernyataan di tempat yang sama dengan waktu yang berbeda dan baju yang berbeda. Yang mana terakhir kali Bu Ova melakukan hal yang sama itu 3 bulan yang lalu. Saya tahu itu 3 bulan yang lalu karena saya membuat reaksi pada perkataan Bu Ova 3 bulan yang lalu, dan saya sudah melihat itu di dalam playlist saya, ternyata memang 3 bulan yang lalu. Nah, kenapa saya melihat playlist saya mengenai Bu Ova ini? Karena saya ingin melihat ada pattern apa sih waktu Bu Ova itu mengatakan sesuatu. Ternyata saya melihat sesaat sebelum Bu Ova mengatakan 10 poin mengenai ijazah Jokowi 3 bulan yang lalu itu sedang ramai mulai diangkat siapa Yakut mantan Menteri Agama itu diulik sebagai tersangka KPK. Nah, itu mencuat langsung Bu Ova berbicara ngomong tuh, yang mana sorotan publik langsung kepada UGM. Jadi di situ isu UGM jadi rame. Pada akhirnya masalahnya Menteri Agama ini, mantan Menteri Agama ini tertutup oleh Bu Ova saat itu. Yang meskipun kemudian terbuka lagi saat ada permasalahan Khalid Basalamah ya, yang ada dipanggil dan lain sebagainya. Nah, dan saya rasa bukan kebetulan juga begitu. Ini perasaan saja. Saya rasa bukan kebetulan juga saat ada Bandara Morowali kemudian ini menjadi ramai di masyarakat. Bu Ova ngomong lagi begitu. Dan berbicaranya saya belum melihat secara mendetail apa yang akan dikatakan Bu Ova, cuman kita akan melihat 2 video di sini, yaitu videonya Bu Ova dan videonya Prof Denny Indrayana ya. Karena sebagaimana kita ketahui ini sudah masuk ke dalam ranah hukum, yang mana sudah masuk ke dalam ranah administratif, yang mana UGM tidak memiliki otoritas untuk mengatakan apapun sebagai perkataan yang definitif. Saya katakan demikian ya, sebagai perkataan yang definitif. Ya, kalau untuk mempengaruhi publik kemudian menjadi argumen untuk termul bahwa UGM sendiri telah mengatakan asli dan lain sebagainya, itu bisa saja mengatakan seperti itu, dan itu entah UGM memiliki hak untuk ikut campur di dalam permasalahan publik seperti ini atau tidak begitu ya. Cuman ya memang mau tidak mau Bu Ova sudah mengatakan itu, dan ini untuk kedua kalinya, dan bukan kebetulan ini terjadi saat Bandara IMIP itu sedang ramai-ramainya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya, karena 3 bulan yang lalu setelah Bu Ova mengatakan hal ini, Bu Ova itu langsung mengadakan arisan dengan wakil rektornya, kemudian dengan dekan Fakultas Kehutanan kalau tidak salah itu yang dilakukan. Ya, sekarang apakah akan ada arisan yang serupa atau tidak, sampai saat ini kita belum melihatnya. Cuman kita akan saksikan dulu ini bagaimana perkataan Bu Ova UGM yang kemarin di sidang KIP. Pihak UGM-nya itu pihak UGM di bawah Bu Ova itu ya, itu babak belur sudah ya, nggak bisa ngapa-ngapain, terhina begitu ya. Baik mereka merasa terhina atau tidak, tetapi kenyataannya mereka tidak becus untuk tulis menulis untuk surat menyurat itu yang terbuka fakta di persidangan. Ini kita akan lihat sekarang apa yang mau dikatakan oleh Bu Ova ini ya. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Okay. Isu ijazah Joko Widodo masih menjadi perdebatan di masyarakat. UGM telah dan selalu konsisten menyampaikan informasi sesuai dengan data akademik dan porsi kewenangannya. Oke, Bu Ova sadar tidak Anda sebagai pihak UGM sudah berkata tetapi masih menjadi polemik di masyarakat? Apa artinya itu? Artinya perkataan Anda tidak berguna, perkataan Anda tidak berarti, dan perkataan Anda tidak definitif dan tidak memiliki otoritas untuk menyatakan Jokowi itu memiliki ijazah yang asli, karena ijazahnya sendiri belum diperlihatkan. Itu harusnya Anda sadar dan harusnya Anda malu. Udah diem aja, nggak usah ngomong gitu ya. Karena nggak jadi apa-apa juga. Berikut adalah penegasan atas apa yang sudah disampaikan sebelumnya sebagai klarifikasi dan bentuk tanggung jawab UGM. Pertama, sebentar, tanggung jawab atas apa ya? Kalaupun mau
pertanggungjawaban itu seperti di KIP kemarin, itu pertanggungjawaban. Lah waktunya sidang ada pertanggungjawaban, tapi malah tidak siap untuk diminta pertanggungjawabannya. Tapi di luar persidangan seolah-olah siap begitu. Ini adalah pertimbangan-pertimbangan di belakangnya dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti ya bagaimana pola pikir ahli hukum tuh setelah video ini. Ini yang pertama nih katanya. Apa nih pertama nih? UGM menerima mahasiswa yang bernama Joko Widodo dan terdaftar pertama kali tanggal 28 Juli 1980. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Sebentar, itu fakta-fakta entah bagaimana ya, kita terima saja atau bagaimana, karena apakah ini diminta klarifikasi atau tidak oleh tim yang mempermasalahkan hal ini di KIP. Saya tidak tahu apakah UGM pada akhirnya memberikan data itu atau tidak begitu sebagaimana diklaim oleh Bu Ova ini. Cuman kita asumsikan saja ini semua yang dikatakan oleh Bu Ova ini benar, memang begitu faktanya, memang begitu adanya. Apakah ini definitif atau tidak? Sejauh ini 2 poin begitu ya, bahwa UGM menerima Jokowi sebagai mahasiswa, kemudian UGM memiliki bukti bahwa Jokowi itu memang berkuliah di situ. Itu tidak secara linear mengatakan bahwa ijazah yang dipakai Jokowi di dalam kontestasi politik itu asli, atau yang ada di Jokowi sekarang in that matter begitu ya. Itu tidak menunjukkan secara serta-merta juga. Kemana menunjukkannya? Itu menunjukkannya ya paling pernah kuliah. Itu pun kalau kita berasumsi bahwa semua yang dikatakan oleh Bu Ova di dalam video ini adalah benar. Kita lanjutkan. Yang ketiga, Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Faktanya yang bersangkutan itu tidak mengakui sebagai faktanya Pak Kasmujo itu kalau tidak salah kan yang kemarin Jokowi ngomong di hadapan orang begitu ya, ini Bapak galak begitu. Saya tidak ingat disuruh pulang pergi berapa kali, kalau tidak salah itu kan Pak Kasmujo itu. Pak Kasmujonya tidak mengakui bahwa yang bersangkutan ini adalah dosen pembimbing skripsi. Juga beliau mengatakan tahun segitu saya tidak mungkin menjadi dosen pembimbing akademik. Pak Kasmujo yang ngomong. Ya, terus mau gimana? Kita mau mempercayai Bu Ova yang mana di belakangnya itu ada konflik of interest. Konflik of interestnya ada loh Bu Ova itu ya, sebagaimana disebutkan oleh beberapa orang itu. Saya tidak mau masuk ke dalam permasalahan pribadinya lah, cuman konflik of interestnya ada. Atau kita mau mempercayai perkataannya Pak Kasmujo yang tidak memiliki tidak memiliki kepentingan apapun itu. Beliau itu bukan politikus, beliau itu bukan seorang public figure, bukan, tetapi beliau dengan eksplisit menyatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, yang mana Pak Jokowi itu merefer kepada Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi, yang mana kemudian itu diralat menjadi dosen pembimbing akademik, yang mana Pak Kasmujo sendiri menolak mengatakan hal itu karena tidak mungkin, katanya beliau itu ya, dalam tahun sekian beliau itu sudah menjadi dosen pembimbing akademik, itu nggak mungkin. UGM bersikeras. Nih berarti ada yang bohong salah satunya, dan saya lebih memilih perkataannya Pak Kasmujo. Poin ketiga, Zong. Keempat, tahun 1983 Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi, dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Itu memerlukan investigasi dari orang-orang yang bersangkutan ya, apakah betul yang dikatakan oleh Bu Ova ini atau tidak. Kalau betul ya sudah betul, nggak jadi masalah. Berarti ada sarjana mudanya, kemudian sebagaimana dibingungkan ya, ini termasuk salah satu kejanggalan. Dan kejanggalan ini sekali lagi, kalau misalkan Jokowi itu ada dalam masa transisi, dan dalam masa transisi itu Jokowi kemudian memakai kacamata di dalam ijazahnya, kemudian ijazahnya kebetulan memakai jas hitam, yang mana di situ juga secara kebetulan ada stempelnya yang seharusnya ada garis merah, tetapi kemudian tidak terlihat garis merahnya. Itu akan menjadikan sulit ya berkumpulnya semua probabilitas itu dalam satu ijazah, yang mana kebetulan jadi presiden. Itu akan jadi sulit. Kita teruskan dulu, tapi diulang dulu sedikit. Sarjana muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi, dan programnya disatukan menjadi program sarjana. 5. Joko Widodo
menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Penulisan nama Sumitro dikenal dalam dua bentuk, yaitu Soemitro menggunakan OE dan Sumitro menggunakan huruf U. Dan kedua ejaan tersebut sah serta digunakan dalam dokumen resmi. Oke, which happens to be tanda tangan pengesahannya itu kan katanya dilampirkan di belakang begitu ya. Kejanggalan lagi. Nah, kejanggalan ini berkumpul pada satu ijazah, itu yang menjadi masalah begitu ya. Lanjut. 6. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5 yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Sebentar. Itu kemarin kalau tidak salah dipinta ya, di keep, cuman UGM tidak mau mengeluarkan. Lah, Bu Ova ini kalau ada, tahu dari mana itu semua detail itu? Dan kalau tahu dari data yang ada, berarti kan datanya ada, kemudian diminta oleh KIP, kenapa tidak mau mengeluarkan? Ini permasalahannya sudah masuk permasalahan hukum, Bu Ova, begitu. Ya, yang mana kalau kita mau stick di sana, kita tidak kemana-mana begitu perspektifnya, itu akan sangat lebih baik. Dan sekali lagi perkataannya ini tidak menjadikan pemutus apapun begitu. 3 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Berapa di atas 2,5 itu? Berapa? Dan Anda itu publik juga lah, Anda mengetahui kemudian Anda mengeluarkan, ngapain Anda mengeluarkan kalau itu memang informasi publik, bukan informasi publik begitu. Anda sudah melanggar, violation itu sudah melanggar terhadap kerahasiaan informasi publik itu sendiri. Kalau mau begitu caranya begitu ya. Kalau 2,5 di atas 2,5 ya berapa begitu, keluarkan. Ya, Jokowi sudah mengatakan di bawah 2 kok. Entah itu bercanda atau tidak saya tidak tahu, cuman perkataan itu ada, itu juga fakta. Jokowi mengatakan ijazahnya di bawah IPK-nya itu di bawah 2. Itu juga fakta. Jokowi yang ngomong. Sekarang Ova mengatakan 2,5 di atas 2,5. Ya, bercanda atau tidak? Pak Jokowi tidak pernah mengklarifikasi hal itu. Dan itu ada perkataannya. Yang memang merupakan indeks prestasi minimal. 7. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab yang bersangkutan. Itu Bu Opa ya. Makanya pahami permasalahannya. Permasalahannya itu ada ijazah di-upload. Yang mana ijazah yang di-upload itu disangkakan atas miliknya Jokowi. Disangkakan tuh. Yang mana kemudian Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebagai alumni UGM memakai ekspertis mereka untuk menilai keaslian ijazah ini. Itu yang mana dianggap yang ada pada Jokowi, bukan yang ada pada UGM. Nah, UGM itu kalau mau mengklarifikasi permasalahan ijazah Jokowi, keluarkanlah semua apa yang dipinta. Itu seharusnya tidak menutup-tutupi dengan satu dan lain hal, yang mana pada akhirnya KPU sendiri, nanti KPU ini ya diminta untuk uji konsekuensi atas karena mereka menutupi. Jadi ini penutupan ini terjadi dari beberapa instansi. Itu permasalahan. Kemudian kalau Bu Ova mengatakan bahwa apa yang dikeluarkan, apa yang ada di Jokowi itu adalah permasalahan Jokowi, ya udah nggak usah ngomong. Berkali-kali saya mengatakan seperti itu, nggak usah ngomong kalau begitu, karena memang dari awal permasalahan utamanya juga bukan Jokowi pernah kuliah atau tidak, apakah Jokowi itu menerima ijazah atau tidak, bukan di situ permasalahannya. Permasalahannya Jokowi ini tidak mau mengeluarkan ijazahnya untuk kita melihat sebagai hak publik melihat ijazah pemimpinnya yang diakukan begitu. Itu permasalahannya. Jadi kalau misalkan itu adalah masalahnya Jokowi, Anda yang mengatakan sendiri ya, apakah relevan akhirnya semua yang Anda katakan tadi begitu? Yang mana ini malah menambah masalah, malah menambah jadinya begini. Oh ya udah, kita pinta aja sekalian bukti-bukti yang disebutkan oleh UGM tadi itu, berapa IPK-nya, nilainya berapa, kemudian SKS-nya apa saja yang diambil begitu, dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi panjang. Kamu itu malah bikin ribet Bu Ova di sini begitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa, mungkin mau dapat exposure seperti ini. Makanya saya katakan tadi ini di belakangnya ada conflict of interest nih Bu Ova ini. Itu ke-8 ya tadi kalau tidak salah. Sekarang ke-9 terakhir nih. 8. Oh, 8. Terkait 7. foto ijazah Joko Widodo berkacamata, kami tegaskan bahwa di masa itu yang dilarang adalah foto diri dengan
kacamata hitam. Oke. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh pembantu rektor bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat tanggal 3 November 1984. Oke, sebentar. Itu kejanggalannya. Ada aturan tidak boleh memakai kacamata hitam. Kemudian berapa persen dari orang-orang yang difoto ijazahnya itu memakai kacamata. Itu persentasenya sedikit. Ditambah dari persentase sedikit yang kebetulan dalam waktu ijazah itu memakai kacamata. Kebetulan juga kacamatanya itu hilang, entah terinjak atau apa. Kemudian sembuh, kemudian jadi presiden. Ini berapa anomalinya Jokowi ini? Ya, terlalu banyak anomalinya Jokowi ini. Itu yang jadi kalau misalkan kita lihat satu-satu, oh ya ini ada anomali di sini wajar. Oh ya ini ada anomali di sini wajar. Ada anomali di sini wajar. Nah, tapi ya kombinasi dari semua ketidakwajaran itu dia menjadi tidak wajar. Satu-satunya bisa menjadi wajar, tapi kombinasi dari itu dia menjadi tidak wajar begitu. Kita ngocok dadu ya, keluar 6 itu 1/6 kemungkinannya. Tetapi kita melempar dadu 3 kali, semuanya 6, itu kita harus punya kecurigaan. Itu licik, curang tuh orang yang ngocok dadunya tuh, atau dadunya dicurangi, jangan-jangan angkanya 6 semua. Karena semakin sini probabilitasnya semakin kecil. Itu yang harus dilihat ya, Bu Ova, UGM. UGM juga memiliki arsip ijazah lainnya yang menunjukkan foto diri berkacamata. Iya. 9. Tapi kan nggak jadi presiden dan mungkin masih berkacamata dan mungkin tadinya berkumis sekarang juga masih berkumis dan mungkin tadinya bibirnya segitu sekarang juga segitu. Ya, yang mana mungkin berkacamata tetapi tidak memakai jas hitam. Terus kita harus pura-pura budak begitu, pura-pura buta begitu, pura-pura tidak melihat dan pura-pura tidak bisa berpikir dan pura-pura tidak bisa melihat kejanggalan begitu. Ya nggak aneh kalau orang ini banyak masalah di belakang sampai harus di bail out katanya. Pernyataan ini untuk menyampaikan kebenaran sebagai tanggung jawab UGM dan tidak untuk membela satu pihak pun secara tidak proporsional. Ya kemarin yang matanya bagus-bagus gitu ke Jokowi ya siapa, kemudian kalau misalkan memang mau membela begitu kebenaran, keluarkan itu, dikip dengan profesional, jawab dengan profesional apa yang harus dipersiapkan begitu. Itu kalau mau. Sekian, terima kasih. Sekian, sama-sama. 1, kita dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Oke. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Nah, saya bertanya. Nah itu Bu Ova ya, yang dipermasalahkan itu adalah ijazah yang ada pada Pak Jokowi. Bu Ova udah melihat belum? Itu yang dipermasalahkannya. Bu Ova malah melihat track record yang ada di Jokowi begitu. Ya yang ada di UGM. Itu pun kalau memang ada dan bisa dipertanggungjawabkan adanya, yang sampai mana saat ini malah dimarah-marahin tuh UGM sama KIP. Pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Gak. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014. Nah, masalah ini dipersoalkan. Iya. Oke. 11 tahun, Mas. Dalam 11 tahun, pernahkah kita melihat asli Jokowi? Belum, yang mana sudah ada 2 orang yang yang dipidanakan begitu. Aiman, lama juga dengerinnya. Ini pertama kali tampil di televisi secara langsung ya. Tadi cuplikan ya. Zoom karena di Australia sekarang sudah hadir di sini. Iya, terima kasih. Jadi full support untuk Mas Roy dan kawan, Prof Denny. Iya. Kenapa Anda full support? Sudah saya jelaskan beberapa waktu lalu ya. Ada alasan pribadi karena saya juga mengalami dikriminalisasi. Anda pernah dikriminalisasi dan Anda merasa bahwa ini juga adalah kriminalisasi? Iya, karena tidak sulit kemudian bagi kita-kita yang pernah mengalami itu untuk melihat karakter kasus yang dialami Mas Roy itu juga punya kemiripan dan kesamaan. Ya, yang mana sudah Salah ada satunya itu ya. adalah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Karena itu kemudian saya memilih untuk masuk dan memberikan perspektif yang berbeda. Bukan hanya masalah pidana. Karena kalau masalah pidana itu mengasumsikan, membayangkan bahwa dunia hukum kita dan dunia pidana kita baik-baik saja. Sayangnya tidak demikian. Iya. Sayangnya kita perlu melakukan banyak koreksi. Ya.
Misalnya kalau saya melihatnya dari sisi hukum tata negara, Aiman dan semua pemirsa. Ya. Bidang yang saya geluti. Misalnya kalau kita tarik logika ketatanegaraan, Presiden Prabowo sendiri dengan kebijakannya membentuk tim percepatan reformasi Polri, itu kan mengakui sebenarnya ada masalah dengan institusi kepolisian kita. Dengan segala hormat kepada tentu saja teman-teman polisi, lembaga negara yang harus kita sama jaga kehormatannya. Ya, yang mana dengan konyolnya tim reformasi kepolisian itu apa ya, permasalahan-permasalahan yang substansial itu sampai sekarang belum dibicarakan. Malah kemarin Roy Suryo mau masuk untuk menyampaikan aspirasinya, ditolak. Tetapi bahwasanya itu menjadi kebijakan politik Presiden Prabowo, itu adalah afirmasi bahwa polisi, dan berarti karena banyak bersinggungan dengan masalah pidana, memang problematik. Ya, karena itu saya ingin menariknya ke masalah yang lebih esensial, masalah ketatanegaraan dan politik hukum. Oke, sebentar. Nah, ini maksud dengan kelaziman. Jadi tatkala Prabowo itu mengatakan bahwa polisi ini perlu direformasi, berarti di situ ada permasalahan. Nah, yang mana polisi itu sangat erat kaitannya dengan bidang pidana. Berarti pidana kita bermasalah. Itu kelazimannya, meskipun Prabowo tidak mengatakan secara eksplisit begitu. Penanganan pidana kita bermasalah, tapi itulah gestur yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dua bidang yang saya dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu saya ingin menariknya ke masalah yang lebih esensial, masalah ketatanegaraan dan politik hukum. Dua bidang yang saya dalam beberapa waktu terakhir berdiskusi, belajar bersama dengan teman-teman. Mohon maaf saya potong. Ya. Apa yang Anda lihat salah dalam proses penegakan hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan? Boleh saya katakan seperti itu? Ya. Ada yang salah? Paling sederhananya begini, Mas. Bentar, ada yang salah menurut Anda? Tentu. Saya kasih logika sederhana. Dua ya. Satu, kita dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Ya, kagak. Saya bertanya. Pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Nggak ada. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. 11 tahun, Mas. Dalam 11 tahun, pernahkah kita melihat asli Jokowi? Nggak pernah. Dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast, saya pernah sampaikan juga, Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, bukan ini. Ini kalau dalam hukum namanya saksi de auditu. Saksi yang tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ini loh ijazah aslinya. Ya betul, dan itu yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi itu tidak mau ada persidangan karena dia itu menunjukkan ijazahnya kepada Termul, tetapi tidak menunjukkannya kepada Termul, yang mana pernyataan Termul bahwa mereka itu melihat ijazah Jokowi itu bermasalah karena Polda Metro sudah mengatakan ijazah itu disita. Ini masalahnya sudah kompleks begitu. Masalah pidana ini sudah kompleks dan sudah ada 2 orang terpidana gara-gara masalah ini yang sampai sekarang ijazahnya Jokowi tidak diperlihatkan kepada kita. So, ya nggak bermasalah bagaimana ini masalahnya udah masalah mafia ini. Ada orang yang bermain kok bisa ancur-ancuran seperti sekarang. Yang mana permasalahannya cuma satu. Ijazah Jokowi, Jokowi tinggal memperlihatkannya. Lah kok ini kepolisian sampai mau-maunya memperkarakan atau menyatakan Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebagai tersangka dengan mengambil data-data yang tidak relevan dengan data yang dipinta itu satu saja ijazah yang ada di Jokowi, dan itu tatkala sudah disita oleh Polda Metro, kata mereka sudah disita begitu ya, itu tidak diperlihatkan kepada kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, sehingga tidak ada keadilan barang bukti di sini, yang mana kalau tidak salah di dalam hukum acara itu seharusnya diperbolehkan. Harusnya itu diperlihatkan begitu kepada orang yang disangkakan, karena nggak fair begitu. Mana disangkakan, kok saya jadi tersangka, mana buktinya? Oh nggak ada bukti, kami simpan. Lah gimana itu kalau kami simpan terus sampai persidangan sebagaimana terjadi pada Gus Nur dan siapa itu Pak Budi ya, satu lagi itu saya lupa terus namanya, itu satu lagi, ada 2 ya nggak pernah ditunjukkan ijazahnya Jokowi. Repot memang pidana di kita ini. Kenapa ya polisinya repot? Makanya Prabowo mengendus hal itu, makanya mengadakan reformasi kepolisian. Kita sampai bicara scan pun ternyata problematik. Aslinya ada di Pak Jokowi kan. Ketika kemudian kita meributkan keaslian ijazah
tapi sampai saat ini kita tidak pernah melihat keaslian ijazah itu sendiri. Ya. Yang kita pakai semua asumsi dalam hal kesaksian. Pak Profesor Gayus Lumbut ini kan menjadi saksi di audit itu pembuktiannya. Ya. Yang kemudian nilainya itu menjadi hampir tidak punya makna. Betul, begitu untuk menilai. Itu satu hal. Termasuk OVA UGM juga ngomong ini itu. Ini setelah ngomong kami menerima mahasiswa UGM ini, saya kemarin nonton film. Oke lah, saya refer ke film gak jadi masalah begitu ya. Yang Sweet itu kalau pernah nonton itu kan data itu bisa difabrikasi. Saya tidak mengatakan UGM memfabrikasi, saya mengatakan bahwa OVA ini tidak relevan tatkala mengeluarkan argumen. Dan itu menjadi saksi apa tadi? Cuma jadi saksi di hadapan media saja, tidak memiliki kekuatan hukum apapun, yang mana seharusnya ini sudah masuk hukum. Yang mana kalau sudah masuk hukum, argumennya jangan argumen pinggir jalan begitu, jangan argumen di depan media sosial, jangan argumen di depan media mainstream. Ya, kok Pak Bu Ova ini yang ngomong. Setelah ngomong seperti itu mengatakan ijazah Jokowinya ya dipegang oleh yang bersangkutan, oleh Jokowi, diperlakukan oleh apapun, dipakai untuk apapun, sudah di luar tanggung jawabnya UGM. Gimana ini mau bela-bela ya mau kagak begitu ya. Ya masalahnya bukan bela membela, ini sebetulnya tadi linear, konsisten di dalam pola pikir, itu yang menjadi permasalahan harusnya. Belum lagi kita bicara tadi, kalau begitu bagaimana seorang tersangka bisa dijerat pidana padahal soal kasusnya sendiri belum pernah muncul. Ya. Itu satu hal yang menurut saya paling mendasar. Jadi tadi dari beberapa waktu yang lalu saya yang belajar ilmu hukum tuh merasa ini kok jadi kita ini jadi sangat bodoh dalam jadi malu gitu. Ya jadi bodoh, jadi malu. Memang begitu Pak, nggak usah malu-malu. Memang seperti itu adanya. Kita jadi bodoh kok kalau ngikutin pola pikirnya Tremul itu. Hukum kok sedemikian tidak bisa menyelesaikan masalah yang sangat basic. Kalau kemudian teman kepolisian mengatakan ada lebih dari 100 bukti, Mas Roy dalam beberapa kesempatan saya mendengar, saya sepakat. Satu bukti utamanya itu ijazah aslinya mana? Itu, Pak Jokowi yang saya hormati. Nah, sebentar, jadi itu jab kena telak begitu ya. Kena hook, kena jab begitu ya, kena uppercut. Ya, udah kena itu. Orang jadi Ova ini rektor membawahi banyak sekali ilmuwan di sana, termasuk ilmuwan-ilmuwan yang bergerak dalam bidang hukum. Lah kok pernyataannya repot. Saya jadi ingin mendengar bagaimana ahli hukumnya UGM, guru besarnya UGM berbicara tentang masalah ini serapi pada ini Indrayana gitu. Kalau boleh ya dipertemukan supaya kita menyaksikan pergulatan yang hebat ini, battle of minds ya, pergulatan para pemikir-pemikir yang memang ada di dalam ekspertis satu permasalahan. Kalau kita sebagai penikmat kan seru saja melihatnya, oh begini ternyata begitu ya, ada permasalahan-permasalahan di dalam hukum itu. Nah, ala kulli hal saya rasa waktunya sudah habis, padahal ini masih amat sangat seru sekali. Yang ingin saya katakan bahwa Bu Ova ini untuk kedua kalinya dalam catatan saya ya membicarakan tentang hal ini, dan bukan kebetulan, ini sudah 2 kali ya, sudah ada pattern dalam ilmu kalam, 2 kali itu sudah cukup. Ini pattern di dalam menutup isu yang lebih besar begitu, dan saya khawatirkan itu benar, bukan hanya sebuah spekulasi. Saya khawatirkan itu benar dan mudah-mudahan tidak benar. Nah, jadi yang kita harapkan ya tadi, mudah-mudahan Jokowi segera mengeluarkan ijazahnya, yang mana itu hampir mustahil, tapi ya mau bagaimana lagi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.